bisnis, tapi harus ada beberapa bisnis. Saya memiliki catering juga. Kemudian saya sarankan Mr. Tamir juga untuk kita import kurma. Dan alhamdulillah ketika COVID itu datang, walaupun hotel Saudi tutup, kita masih bisa bergerak di kurma. Tapi kemudian disusul beberapa teman-teman yang akhirnya mereka juga ikut menjual kurma. Kita beralih ke hal lain. Sekarang program One World adalah untuk mengarahkan grup Indonesia untuk ke Mesir sambil menunggu kapan Saudi dibuka. Dan itu saya edukasi juga karena ada beberapa yang beberapa yang bercerita Mesir itu apa sih? Mesir itu nggak ada sesuatu yang menarik untuk didatangi. Kalau hanya 7 hari itu kelamaan. Mereka maunya paling transit 2 hari atau 3 hari. Tapi kemudian setelah saya share beberapa edukasi di Facebook, mereka banyak tertarik dan banyak berubah pemikirannya. Bahwa kalau kita pergi ke suatu tempat untuk wisata itu jangan hanya oke, kita datang, ambil foto, selesai. Tapi harus tahu juga sejarahnya, baik sejarah di Indonesia maupun sejarah di Mesir itu sendiri. Kenapa kita pergi ke Mesir? Pasti ada tujuannya. Pasti ada nilai-nilai sejarah yang harus kita ambil, yang harus kita edukasikan kepada tamu-tamu dari Indonesia. Kebanyakan mereka hanya datang, melihat, foto, selesai. Jadi nggak ada sesuatu yang merasa nikmat loh kita pergi ke Mesir, nikmat loh kita pergi ke umroh. Umroh pun sama. Saya ada beberapa mengikuti teman-teman travel, dan ketika saya berangkat sendiri pun saya merasakan jamaah itu kurang diedukasi pada saat manasik dan pada saat berada di Saudi. Sehingga banyak yang saya temukan di grup-grup pada saat itu, kopernya hilang, jamaah terlantar. Akhirnya kita membentuk, oke, kalau ada informasi apa, jamaah hilang, kita share. Kalau ada informasi koper, kita share. Kita bantu teman-teman yang lain untuk menemukan jamaah. Jadi memang banyak jamaah yang pada saat itu tidak mengerti, tidak tahu, dan terkadang tertinggal dari program-programnya. Dan ini yang menjadi pembelajaran untuk kita semua ke depan. Yang saya edukasikan di Facebook itu, manasik itu harus betul-betul terserap oleh jamaah. Kenapa? Karena jamaah itu kebanyakan dari daerah. Jangankan yang dari daerah, yang dari Jakarta pun belum tentu semua paham. Pasti masih ada yang tidak paham, karena itu saya mengalami sendiri. Bagaimana mereka itu kebingungan, bagaimana mereka itu tidak tahu sampai harus terpisah. Kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu. Khususnya juga pada saat belanja. Jadi memang sambil menunggu benar-benar apa yang Saudi inginkan untuk Indonesia dibuka, itu harus benar-benar kita pelajari. Jangan sampai terjadi juga seperti yang sebelumnya. Perdana semua berangkat, tapi begitu sampai di sana berantakan. Karena kurangnya edukasi, kurangnya leader memberikan edukasi kepada para jamaah itu sendiri. Mudah-mudahan baik perjalanan untuk umroh maupun ke Mesir ataupun ke Turki menjadi edukasi penting untuk kita semua, kita berikan kepada calon-calon jamaah ataupun teman-teman yang akan berwisata ke Mesir ataupun ke Turki. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ataupun kalau kita bisa bilang ya, mempermalukan negara kita sendiri sebenarnya. Karena Indonesia banyak dibicarakan di luar, khususnya di Saudi. Itu yang saya terkadang edukasi kepada tamu-tamu dari Saudi,
kadang-kadang mereka bertanya, kenapa orang Indonesia di sana seperti ini, Bi? Kemudian saya menjelaskan bahwa tidak semua orang yang bekerja di Saudi, orang Indonesia itu berperilaku seperti itu. Itu pun kadang-kadang saya jelaskan juga kepada mereka, orang Saudi pun datang ke Indonesia menjadi pertanyaan. Kenapa orang Saudi berbuat demikian? Kenapa melakukan demikian? Padahal dia dekat dengan Mekah, padahal dia begini-begini. Nah, itu kan juga kita edukasi bahwa kita tidak bisa menilai atau menjudge seseorang itu buruk. Semua pasti ada sisi baik, pasti ada yang harus kita ambil. Itu saja dari saya sharingnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ingin memperkenalkan Mr. Muhammad Wage dari Mesir sebagai tour guide profesional di Mesir yang insya Allah bisa membantu teman-teman semua yang akan pergi ke Mesir. Mungkin nanti penjelasannya melalui Mr. Tamer yang asli dari CEO One World International. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan untuk Mr. Tamer. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Dr. Rusmati? Inshallah sehat, Mr. Herman, Mr. Gunawan. Thank you for invite us. And also Mr. Wawan, he talking about the Saudian people. It's true. I don't know why when he say Hurma, all the internet is stopped. But it's okay, inshallah. Because COVID and all of this, we all trying to have a good business. Even we are in import and export or in trading, many things. We trying to finish this time, hard time, by many ways. But alhamdulillah, I thinking, and most of the people thinking, very, very near, all of this will finish because now Saudi open. Yeah, it's closed for Indonesia, closed for Egypt, closed for many countries. This will not be for a long time. And inshallah, very soon, everything will back step by step to being normal. About Umrah and Hajj, I think inshallah, this year will be normal, but we need little time, maybe in end of September, inshallah, Umrah will back again. And about tour in Egypt, alhamdulillah, Egypt in safe. And now we open for all countries, and inshallah, we will get good groups for Egypt, for Umrah, for all, inshallah. And I think the best one who talking about Egypt is Mr. Muhammad Wajih. He's a professional tour guide for Indonesian, and he's speaking Indonesian also. So it will be easy for him to explain to you, inshallah, how is a tour in Egypt now and before. So I introduce Mr. Muhammad Wajih you to talking about Egypt, inshallah. You are welcome, Mr. Muhammad Wajih. I think you have to open the voice. Open the mute, Mr. Wajih. Mr. Wajih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua perusahaan? Makasih sekali untuk semua perusahaan di dalam Zoom hari ini. Pak Husnul Khuluq, Bu Fera, Pak Tamer, Pak Herman, Pak Wawan, FHT. Makasih sekali for
One International World and Mbak Tamer untuk invite me mengundang saya untuk berbicara tentang Mesir. Dulu saya mau memperkenalkan diri. Saya kerja di Mesir sebagai pemandu wisata bahasa Indonesia dan Melayu. Saya harap semua masalah untuk COVID-19 jadi selesai dan Arabia Saudi membuka umrah lagi dan juga Palestina bisa orang Indonesia menikmati dan pergi ke Mesir, datang di Mesir dan datang di Aqsa juga melihat tempat wisata kita. Tentang Mesir memiliki banyak tempat wisata seperti مسجد الجبيلة في مصر، مسجد عمرو بن العاص، مسجد pertama di Mesir dan Amerika, dan juga menjadi salah satu tujuan wisata utama di kota Kairo, terletak di daerah Fustat di bagian utara Kairo. Ya, dibangun oleh Bani Amr bin As منذ قبل 1 Hijrah. Masjid pertama di Mesir dan benua Afrika dan juga masjid kelima di dunia kita. Itu informasi tentang Masjid Amr bin As dan juga ada Masjid Imam Syafi'i. Semua orang di dunia tahu Imam Syafi'i, imam besar dalam sunnah dan Islam. Faqih, paling faqih dalam sunnah. Namanya Abdullah Muhammad bin atau Muhammad bin ia adalah seorang mufti besar dan juga ia tertolong kerabat dari Rasul. Ia termasuk dalam Hashim merupakan kakak Rasul. Dan juga bisa orang Indonesia dan kita tentang Indonesia melihat Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar dibangun oleh Jauhar Salli tahun 300 dan Masjid Al-Azhar merupakan masjid paling terkenal di Mesir dan dunia Islam. Melihat orang Indonesia melihat dan bersalat di dalam Al-Azhar. Juga ada masjid di Mesir, ada Masjid Muhammad Ali di pintu Salahuddin. Bisa orang Indonesia, orang di Mesir melihat pintu Salahuddin dan melihat kota Kairo dari atas. Dan juga melihat masjid dibangun dengan marmer Masjid Muhammad. Juga bisa orang Indonesia datang ke Mesir naik kapal 2 jam, selama 2 jam makan malam di dalam kapal, menikmati dan melihat Mesir dari sungai. Sungai Nil sangat penting untuk orang Mesir. Bersumber mata air dari selatan ke utara. Dan juga bisa orang Indonesia menanjung Sinai dan melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam dan cerita untuk Nabi Musa. Itu bagus sekali. Saya mengundang di sini dan melihat piramida merupakan 7 keajaiban dunia. Saya harap semua orang Indonesia datang di Mesir lagi. Alhamdulillah Mesir aman, tidak ada masalah untuk Mesir untuk COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Mesir. Harap juga Indonesia salam, aman dan bisa datang lagi di Mesir. Terima kasih sekali untuk semua orang yang menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Wagi.
Sama-sama Bu Kela. Insya Allah buat teman-teman travel lain yang mau kolaborasi dengan One World untuk tur ke Egypt bisa menghubungi Mr. Tamer, insya Allah. Selamat datang di Indonesia selalu. Bu Kela, mau kerja sama. Ya. Suaranya hilang, Pak Herman. Mbak Pera, nanti kerja samanya jangan dengan One World, bukan? Atau langsung dengan Mr. Wagi? Boleh langsung ke Mr. Tamer, boleh langsung ke saya. Oh, siap. Mr. Tamer dengan Mr. Wagi saat ini sedang di Mesir, Pak. Oh, gitu. Kalau mau tahu situasi di sana, boleh langsung ke beliau-beliau. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Vera dan tim dari One World International, Mr. Tamer dan Mr. Wage. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi dari rekan saya, Pak Teguh Muhammad Fikri, ya, selaku Direktur KGU yang saat ini berada di Provinsi Gorontalo. Ya. Nanti apa saja yang akan beliau sampaikan, mari sama-sama kita simak. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada FHT, ya. Alhamdulillah apa yang menjadi feedback dari acara kita diskusi hari ini, semoga bisa memberikan sebuah keyakinan, sebuah harapan ke depannya, karena itulah yang membawa saya ke Gorontalo. Jadi saya ingin berterima kasih kepada FHT sekali lagi dan kepada pembicara sebelumnya, ya, Ibu Dr. N. Rusmiati, Ketua Umum Asita, ya, tadi sudah doanya luar biasa tadi Pak Kiai Haji Dr. Husnul Huluk, dan tadi teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semua. Saya di Gorontalo mempunyai sebuah MOU, ya, alhamdulillah, dengan Bapak Bupati Bolemo, Bapak PLT Pak Anas Yusuf, ya, di mana dalam MOU ini ada dua kesepakatan kita, yaitu maksud dan tujuannya adalah saya diberikan amanah yaitu untuk pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Bolemo. Dan kedua adalah pengembangan dan penataan daerah. Jadi hal yang pertama kali yang saya lakukan masuk di Bolemo adalah jadi saya mengedepankan sedekah. Karena saya belajar bahwa dengan mengedepankan sedekah di awal, ya, insya Allah semuanya akan menjadi lebih barokah. Karena bisnis ini bisnis yang sustainable, itu bisnis yang barokah. Itu yang saya yakinin. Kemudian terjadilah perjalanan hijrah saya ke Bolemo, dan akhirnya saya itu tadi, ya, yang awalnya hibah solar cell dengan konsep advertising, ya, di tiang-tiang PGU-nya. Kemudian ada tantangan di situ bahwa ternyata secara value Bolemo ini memang kepadatan penduduknya sedikit sekali, sementara wilayahnya besar sekali, ya. Kepadatan penduduk itu 20 jiwa per kilometer persegi dengan luas penduduknya 2.200, sekitar 2.200 kilometer persegi. Nah, dari itu alhamdulillah saya diskusi, ya. Jadi saya ini di PT Kreatif Gemilang Utama ini suka diskusi. Saya dan manajemen dan pihak-pihak banyak teman-teman saya termasuk FHT juga berdiskusi bagaimana kalau kita memang dorong untuk perkembangan suatu daerah untuk pemulihan ekonomi adalah melalui industri. Akhirnya kami diamanahkan lahan kawasan home industri sebesar 5-6 hektar untuk membangun home industri. Alhamdulillah di awal bulan depan, ya, kami sudah mulai
mendapatkan investor ada 2, yaitu home industry konveksi semi garment dan home industry rangka baja ringan dan seng genteng metalik, seng genteng metal. Nah, perjalanan itu akhirnya perjalanan hijrah ya, perjalanan hijrah. Saya orang Aceh, kemudian lahir dan besar di Pekanbaru, dan pernah bekerja di salah satu perusahaan besar ya, Emirates Airlines ya. Kolega saya ada Pak Romi, mungkin teman-teman di sini semua tahu ya. Saya dulu di bagian ticketing, mungkin yang pernah punya grup-grup pernah sering ketemu sama saya. Dan akhirnya saya banting setir di tahun 2016 saya memutuskan resign, menjadi mencari jati diri saya. Sebagai impian saya adalah sebagai pengusaha. Nah, dari itu akhirnya membuka perjalanan hidup saya, memberikan banyak hikmah yang membuat saya akhirnya alhamdulillah sekarang membangun sebuah koperasi di Bolemo, yaitu koperasi jasa ya, bukan simpan pinjam. Jadi koperasi jasa ini memang khusus untuk membantu perekrutan untuk industri-industri yang akan berdiri di Bolemo, kemudian dan mereka juga membantu untuk pemasaran produk tersebut. Jadi konsep yang saya lakukan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi konsep adil. Nah, jadi adil itu bagi saya, menurut kadar saya, pandangan saya adalah konsep menempatkan sesuatu pada tempatnya. Akhirnya karena saya menyadari bahwa saya tidak punya spesialisasi dalam industri, akhirnya saya berdiskusi, mengajak orang-orang, investor-investor yang sekarang mungkin memegang duitnya dan sedang memikirkan untuk apa uang mereka diinvestasikan. Saya mengajak mereka. Dan salah satunya itu tadi beberapa bulan lalu saya mengajak Pak Gunawan dan tim ya, FHT, Pak Gunawan, Pak Herman, dan Pak Haji Tarmuji ya, untuk datang main-main ke melakukan perjalanan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji ya, perjalanan. Nah, jadi di perjalanan itulah akhirnya saya mempunyai chemistry dengan yang kuat dengan FHT. Dan alhamdulillah sampai sekarang komunikasi itu terus berlanjut dan kita kedepannya sedang mempersiapkan untuk festival Bolemo. Ya, saya sedang mengatur koordinasi. Ya, alhamdulillah nanti malam saya akan ada meeting lagi dengan Alham, ya, anaknya gubernur, karena saya ingin festival ini menjadi festival mark, ya, sebuah semacam bisnis forum kecil untuk wilayah Sulawesi. Nah, mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman semua, ya. Kalau yang ingin mencari potensi peluang berusaha di sini banyak sekali. Tadi saya sudah sampaikan beberapa gambar yang menjadi potensi. Di sini ada banyak sekali spot-spot untuk dive seperti Salvatore Dali, ya, karang Salvatore Dali yang terkenal. Di sini ada 2 spot di Bolemo, pulau-pulaunya. Di sini ada 23 pulau dan saya sedang mengembangkan kerjasama dengan pemilik lahan untuk membangun satu objek wisata baru namanya Puncak Raja. FHT sudah dan tim ya sudah pernah menginjakan kakinya di Puncak Raja, menikmati bagaimana pesona Puncak Raja itu luar biasa ya. Jadi nanti saya coba bisa sharingkan ke teman-teman melalui FHT. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Luar biasa, hari ini saya bisa punya banyak saudara-saudara baru di sini. Dan insya Allah bagi teman-teman silakan kita bisa berdiskusi apa yang akan bisa dilakukan untuk Bolemo ya. Bagi saya Bolemo itu untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Kenapa saya membangun sebuah koperasi jasa. Baiklah teman-teman, ya bapak-bapak, ibu-ibu semua, terima kasih. Terima kasih FHT, luar biasa. Pak Gunawan semangat terus ya. Teman-teman yang lain semangat terus ya. Karena
harapan ya itu ada tumbuh dari keyakinan, dan ya keyakinan itu muncul dari, kalau kita secara muslim itu spiritual, yaitu adalah iman. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri atas informasinya ya teman-teman semua. Beliau membawakan informasi untuk peluang-peluang untuk menjadi investor ya. Bagi kita mungkin yang punya rekan bisnis atau partner baik itu dalam dan luar negeri, bisa juga nanti berkomunikasi dengan Pak Fikri karena di Bualemo tersebut banyak peluang-peluang ya. Karena alhamdulillah kami telah sampai di sana, kami telah bersurvei dan itu memang ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan dan luar biasa potensi alam terutama ya Pak Fikri. Baik, terima kasih Pak Fikri atas materinya. Saudara ini tetap stay tune ya. Sebentar lagi nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya persilakan dulu kepada Profesor Hari ya untuk memberikan sharing-sharing 5 sampai 10 menit mungkin ya. Saya persilakan kepada Pak Profesor Hari. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya kan acara, saya dengar tadi kan masalah muslim semua ya. Jadi saya salah masuk sepertinya saya. Saya mau bicara sesuai dengan judulnya, pariwisata apa adanya. Itu saya mau sedikit ikutlah sharing untuk membicarakan masalah pariwisata. Jadi kalau kita bicara masalah wisata, seperti itu sejak lama sudah ada. Memang wisata itu pengertian adalah perpindahan penduduk atau perpindahan manusia satu ke satunya lagi. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu wisata. Dan kalau wisata, dulu mungkin tidak terpikirkan bahwa sekarang wisata itu, pariwisata merupakan kebutuhan primer. Tidak hanya beras dan lain-lain. Gitu. Jadi sebelumnya saya kenalkan, nama saya, panggilan saya Hari, begitu saja. Profesi saya sebagai konsultan teknik pengembangan pariwisata. Ya, kenapa kok teknik? Karena pariwisata itu tidak bisa hanya dikembangkan begitu saja secara sporadis, tapi perlu juga teknik-teknik. Harus begini, harus begini, harus begini, menyangkut teknik-teknik pengembangan. Ya, dan saya juga sebagai pelaku pengembangan pariwisata. Ya, sejak tahun 1985 saya sudah berkecimpung di dalam pariwisata. Jadi menarik sekali tadi yang dibicarakan oleh para pembicara. Nah, jadi dengan keadaan seperti itu, ya, pariwisata memang luar biasa. Saat ini pariwisata stagnasi. Saya kemarin sudah survei ke Bali, kemana-mana dalam kondisi pandemi ini sangat luar biasa. Memang pariwisata itu rentan sekali dengan keadaan yang seperti ini. Pertama, kita dihantam dengan krismon. Kedua, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Sekarang, COVID. Ini sangat luar biasa. COVID ini sangat luar biasa. Karena kita ini pelaku di sini. Kalau dulu masih nasional, kalau sekarang sudah internasional. Kita mau jual apa juga tidak bisa, karena di luar negeri juga tidak menerima. Mereka juga tidak punya uang. Seperti pada saat Krismon maupun bom Bali itu banyak hotel-hotel yang dijual, misalnya 200M menjadi 100M. Itulah kondisi saat ini yang seperti ini. Jadi istilahnya dari kawan-kawan saya yang ada, bisa makan saja sudah untung. Jadi di sini saya mohon maaf sebelumnya. Ya, pariwisata itu tumbuh itu ada dua macam. Tumbuh yang secara alamiah dan tumbuh
dengan cara yang tertata. Yang dimaksud alamiah ialah tumbuh begitu aja dari masyarakat. Mungkin mereka ikut kawannya maupun saudaranya mendirikan hotel, mendirikan apa, atau bikin travel, mereka ikut. Sedangkan yang tertata, nah ini tertata ini biasanya kalah cepat dengan perkembangan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata. Itu. Sekarang ini pun, ya saya beralih dari travel agent tahun 1990-an itu, saya sudah memiliki travel agent di Jawa Timur. Ada 2 travel yang saya tangani. Saya juga ngirim-ngirim tamu ke luar negeri, ya, dari Indonesia ke mana-mana, Amerika ke mana-mana. Nah, itu. Jadi sangat rentan. Kita menghina presiden aja udah diciduk, Pak. Hah? Diciduk, udah nggak ada urusan dengan presiden tuh. Gimana? Tapi menghina Rasulullah kok diam gitu, Pak. Jadi saya katakan tadi, buat kami warga Kasar, jika ada yang menghina Nabi, Pak, wah. Profesor Hari, mohon izin, tadi mungkin ada yang terbuka mic-nya, ada backsound. Jadi sekarang bisa dibuka lagi, Profesor Hari, mic-nya. Oh iya, maaf, sudah. Jadi begitu, pariwisata itu sangat rentan. Makanya kawan-kawan perlu inovatif seperti yang diterangkan tadi di pembicara yang pertama tadi, yang 2, 3, 4. Gitu. Memang ada pariwisata yang saya maksud inovatif ya, bermacam-macam. Pariwisata itu bermacam-macam jenisnya. Ada pariwisata bahari, ada wisata umroh, ada wisata, macam-macam. Sedangkan umroh sendiri itu kalau tidak salah mulai tahun 1995 itu sudah mulai bergerak umroh. Nah, kalau pariwisata halal ini kira-kira 2 tahun sebelumnya ini baru mulai eksis. Nah, justru saya ada beberapa lokasi yang akan saya kembangkan karena saya sebagai pengembang pariwisata ya. Saat ini saya pengembang pariwisata. Kalau konsultan 5 tahun yang lalu, sekarang saya pengembang. Jadi ada beberapa daerah, ya, saya ada pulau di Sumbawa itu 40.000 hektar. Pulau kosong yang dekat dengan Komodo. Di Kupang ada 1.000 hektar, belum di lain-lain. Saya memang rencana, saya sudah bicara sama Ibu Umi, saya sediakan lahan sekitar 1.000 hektar untuk wisata halal. Terserah mau diapakan itu di dalam pulau tadi. Yang di ujung saya sediakan untuk pariwisata halal. Yang ujung satunya lagi untuk turis-turis yang dari mancanegara. Itu bisanya hanya begitu. Kalau kita kembangkan pariwisata halal di Lombok itu masih bisa. Hanya dicarikan tempat tertentu di mana. Tidak bisa campur kalau kita bicara pariwisata halal. Itu suatu inovatif. Jadi sekali lagi karena rentannya ini, ya pariwisata dengan hal-hal yang seperti COVID dan Fismon dan lain-lain, masalah keuangan, ekonomi dan keamanan, kita harus pandai-pandai manuver di situ. Apa yang harus kita kembangkan di setelah ini apa depannya itu. Nah, rupanya sekarang ini pemerintah juga berusaha untuk membantu, tapi tidak cukup dengan membantu gitu loh. Tadi sudah saya katakan di depan, kalau pariwisata ini lebih banyak tumbuh secara alamiah gitu. Kalau pemerintah hanya ya membuat undang-undang, jembatan dan lain-lain itulah sarana-sarana. Nah, masalah pandemi sendiri ini kita tidak bisa memprediksi kapan habisnya pandemi. Karena masyarakat kita ini masyarakat kepulauan ya. Nah, jadi susah sekali kapan kita ini selesai masalah pandemi. Itu. Kita sekarang menjual promosi daerah kita sendiri, di luar negeri nggak ada yang datang, negaranya ditutup, kita juga ditutup, tidak menerima, jadi susah. Saya kemarin dari Bali, ada yang mengatakan, wah bulan depan ini sudah mulai buka pariwisata. Saya katakan kepada mereka,
nggak mungkin. Dibuka pun, kalau yang mana negeri nggak boleh ke sini, kita mau apa? Jadi repot ya, kita harus sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon supaya ini segera terselesaikan. Di Bali itu jalan legian itu sepi. Semua arsop itu tutup di jalan legian semua sampai Kuta. Terus kapan? Mau recovery aja sudah memerlukan waktu. Itu. Suatu contoh saja yang real. Kebetulan anak saya itu pilot Garuda. Pilot. Itu diliburkan. 1 bulan libur, 1 bulan dia terbang. 1 bulan libur, 1 bulan terbang. Ada lagi, cucu saya pramugari di Batik Air. Dirumahkan. Karena ada berapa, kalau nggak salah, 1.800 karyawan yang dirumahkan. Lebih. Recovery-nya kapan? Itu loh. Jadi memang kita perlu inovatif ya. Kita tidak bisa mengharapkan kira-kira sekian tahun depan, bulan depan, nggak bisa. Pandemi itu akan selesai kalau kita punya obatnya untuk menyelesaikan itu. Betul kita diharapkan untuk bersahabat dengan corona. Bersahabat yang nggak bagaimana ya? Kita jadi bingung ngomong bersahabat itu. Sedangkan sekarang aja kita mau bersahabat ya masih ada PPKM. Itu suatu contoh. Jadi semua itu yang dikatakan di media dan lain-lain itu campur aduk. Semua jadi bingung, jawabnya juga bingung. Menterinya juga ngomongnya bingung, semua bingung. Gitu. Jadi kita berdoa sendiri dan kita akan menata diri kita sendiri bagaimana kita sehat, selamat dari kondisi yang seperti ini. Itu. Jadi mohon untuk dipahami oleh kawan-kawan. Saya mohon maaf karena saya tidak bicara masalah pariwisata halal dan lain-lain. Saya hanya menyediakan lahan. Itu saja. Kalau dibutuhkan oleh kawan-kawan mau membangun di sana, saya sediakan lahan. Itu saja yang saya bisa. Gitu. Baik, baik. Sementara itu dulu, mungkin saya mau bicara waktunya terbatas sekali ya. Jadi saya tidak bisa bicara panjang lebar di sini. Dan saya sekarang ini untuk menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini, saya berusaha masuk di sektor yang lain. Artinya masih dalam pariwisata. Misalnya, salah budaya yang mau saya gerakkan. Budaya. Sementara ini Indonesia lalai. Saya pernah bicara di Departemen Pariwisata bahwa kita ini hanya mengangkat yang namanya Nyur Melambai, Pantai Pasir Putih dan lain-lain ya toh. Kita lupa dengan kearifan lokal kita, banyak ribuan kearifan lokal kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu suatu contoh saja. Saya bekerjasama dengan para Raja Sultan Nusantara untuk dengan Raja Nusantara untuk mengembangkan yang namanya Ki-Hotel. Ki-Hotel itu keraton online hotel dan Ki-Hotel village online hotel. Nah, nanti di sana itu nanti dengan sekian ratus jaringan keraton yang ada di Indonesia. Nanti tentunya ada yang Islami seperti di Sumatera, ya kan? Seperti di daerah-daerah Lombok atau Sumbawa itu bisa kita gerakkan di situ. Itu sudah saya jalankan. Kemarin saya mulai dari Lampung, Demak, Bali, Raja-Raja sudah siap, ada sekitar 30 kerajaan dan kesultanan yang siap untuk dikembangkan menjadi Ki-Hotel dan Ki-Hotel. Ki-Hotel keraton online hotel dan village online hotel. Nanti kita bisa bekerjasama dengan bapak-bapak. Bagaimana cara membuat kampung Islami yang halal tadi. Dan ini bayarnya mereka, room rate-nya tidak murah, mahal banget. Itu. Saya merasa terpanggil dengan orang-orang bule-bule itu yang ada itu. Mereka bisa menjual kamar, menjual room sampai 160 juta satu malam di Flores. Kita bisa bayangkan
Sedangkan kita nggak bisa menjual seperti itu. Pulau itu bukan pulau mereka, pulau kita. Tapi kenapa mereka yang menikmati? Itu. Kita hanya sebagai penonton saja. Saya mau bikin seperti itu. Mau bikin seperti itu. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Nah, nanti marketing kita pakai marketing langit ya. Artinya pakai online. Untuk marketing semuanya itu kita sudah siap. Kayak punya kelompok pembangunan pariwisata Indonesia. Bahkan Bu Umi masuk di situ. Bu Hajah Umi. Jadi kita ini masih belum tahu kapan pandemi selesai. Ya. Itu. Jadi mohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu inovatif lah, yang pandai-pandai untuk menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini. Saya saja stagnasi sekarang, stuck, benar-benar stuck saya. Sudah direncanakan mundur lagi, direncanakan mundur. Mau pergi nggak bisa pergi, susah kan? Jadi nggak bisa kita bersahabat dengan COVID itu nggak bisa. Gitu loh. Maaf ya Bu, Ibu Ketua Asita, nggak bisa. Jangan sampai menyenangkan masyarakat, jangan. Saya bilang di Bali waktu saya seminar, saya akan mewakili Indonesia untuk menandatangani Food Court Internasional. Saya mewakili Indonesia untuk menandatangani. Di samping ada beberapa negara yang menandatangani di sana. Saya juga bicara di sana. Saya juga ketemu investor, grup private jet dari Eropa datang, saya dengan mereka kumpul, saya masuk di dalam kelompok itu. Gitu loh. Jadi semua itu masih lihat, gitu, masih melihat apa yang potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Ibaratnya masih kenalan dulu lah, kita masih kenalan dengan mereka meskipun saya masuk dalam kelompok itu. Jadi tidak ada janji-janji bulan depan kita buka pariwisata, bulan depan buka pariwisata. Gimana caranya buka? Untuk recovery aja lama. Kalau kita lihat Bali sekarang ini seperti kuburan, maaf saja nih saya katakan gitu, sepi. Saya cari taksi aja susah. Itu suatu contoh bahwa kita bicara recovery. Jadi, tapi bapak-bapak dan ibu tadi yang mengatakan mau tur ke Turki, itu masih bagus. Bagus sekali itu. Itu bagus. Dari sendiri katakan itu sangat bagus lah. Itu inovasi yang bagus. Tapi kalau untuk urusan yang di puncak, saya mohon maaf, itu memang manusia ya seperti itulah. Ya, bagaimana cara kita untuk mengurangi hal-hal seperti itu? Karena mulai zaman dahulu kala ya begitu itu sudah. Kita lihat pelajaran antropologi semuanya ya situ raja-raja zaman dulu atau kaisar-kaisar zaman dulu ya mesti kembalinya ke sana. Nah, sekarang coba salah siapa kalau kita bicara masalah puncak? Itu loh, Pak. Salah siapa? Ya toh? Mindset itu loh, mindset pejabat di sana kenapa kok boleh dibuka hal seperti itu? Itu loh. Jadi di sini yang kelemahannya masalah hukum yang tidak berjalan dengan semestinya. Itu. Pejabat bisa ngomong pejabat itu sebetulnya nggak boleh ada di puncak. Selesai kan sudah. Jadi kalau kita masih memberi kepada mereka, nggak bakalan bisa edukasi. Ya untuk sementara itu saja dulu. Saya mohon maaf mungkin saya terlalu Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ini kalau mendengar Prof bicara nih kayak kita ini sedang mendapat wejangan ini dari orang tua. Suaranya hilang, Mas Herman. Monitor. Baik. Bu Vera sudah terdengar suara saya ya? Ya, sudah, silakan lanjut. Ya, mohon maaf tadi terpental yang di device dari laptop. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Hari ya yang sudah memberikan ujangan dan juga apa ya? Boleh dibilang kita tidak boleh pesimis dan tapi juga harus tetap optimis gitu ya. Kuncinya harus tetap bersabar gitu ya dalam menjalani kehidupan ya, kehidupan di masa pandemi ini. Karena tidak lain sabar dan terus bersabar. Tapi kita juga harus dituntut untuk inovatif. Nah, oleh karena itu Forum Health Tourism juga mungkin nanti akan membuat satu forum group discussion ya, FGD ya, pada teman-teman semua
bagaimana kita bisa membuat satu roadmap yang jelas, ya, guiding yang jelas. Gimana sih teman-teman semua ini bisa tetap eksis ya, walaupun memang kita di dunia travel ini berada dalam satu keadaan yang tidak pasti. Tetapi yang pasti kita harus tetap bergerak karena sunatullah kalau kita bergerak, insya Allah kita akan bisa apa ya namanya tetap bisa berkegiatan dan insya Allah juga teman-teman tetap bisa eksis begitu ya. Baik teman-teman semua, karena waktunya sudah tinggal 15 menit lagi, saya buka pertanyaan. Yang sudah raise hand tadi ada Bapak Andi Mardi ya dari CV Amanah Transporter yang ingin bertanya. Silakan Pak Andi, saya beri kesempatan untuk bertanya kepada siapa disebutkan. Silakan. Baik, baik.
kasih Pak Andi atas masukannya ya. Memang penting ya, kita penting butuh role model. Tapi kita berharap juga pemerintah ini bisa selaras dan sejalan juga dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, begitu kan di usaha tour and travel begitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar juga melalui para ketua asosiasi untuk bisa meneruskan kepada government begitu. Baik, selanjutnya silakan yang mau bertanya atau tentang dunia pariwisata, silakan. Pak Didin mungkin mau bertanya, Pak Didin. Ya, Ya, bisa Pak Hermawan. Halo? Halo, ya, Pak Herman. Silakan. Siapa dulu nih? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya dari Asperwi, Sukabumi. Ya, gitu. Untuk ini ada salah satu pertanyaan, terutama kepada Ibu Ketua Asita, karena kalau di kami itu ada beberapa organisasi ya di dalam pertravelan ini, atau beberapa agent, terutama ada Asita, kemudian ada juga HPI dan yang lain-lainnya, termasuk yang baru sekarang adalah Asperwi yang baru 9 hari ya saya dilantik sebagai ketua Asperwi, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah 81 peserta ya Asperwi di Sukabumi. Cuman ada pertanyaan terutama kepada Ibu Ketua Asita sendiri, karena ada anggota dari Asita itu katanya tidak boleh masuk ke organisasi yang lain, menyimpang daripada ADRT Asita itu sendiri. Nah, ini apakah benar di dalam ADRT Asita tidak diperbolehkan untuk double, yaitu menuju untuk ikut lagi ke organisasi yang lainnya. Nah, ini yang kebetulan. Tapi di sini juga ada 2 travel dari Asita yang gabung ke Asperwi. Nah, itu saja pertanyaan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanti kita kita tampung dulu, Pak Didin. Mohon bersabar ya. Silakan Pak, siapa nih? Pak Pram. Izin. Pak Pram, silakan Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pram dari Paksitur. Saya ingin sebenarnya mau sharing aja nih Pak. Jadi begini, saat ini kita semua saya pikir dalam kondisi yang sama. Ada pandemi tentunya. Jadi apapun latar belakang travel kita, mau itu inbound atau outbound, saya senang tadi ada beberapa Pak Wawan saya perhatikan dia sudah mulai menarik inbound dari outbound. Ibu Vera juga. Cuman yang saya lihat begini, kita sekarang ini banyak organisasi travel, ada Asita, ada Astindo, kemudian juga banyak komunitas, ada travel halal gitu ya, ada Asperapi. Yang saya perhatikan saatnya ini adalah memang kita bukan untuk jualan atau bekerja, tapi kita adalah memang ini momentum untuk promosi. Tapi promosi yang bagaimana ini yang sepertinya harus kita pikirkan bersama, menjadi suatu model gitu ya, sehingga ini bisa dijadikan pola oleh kita semua. Jadi saya coba kasih masukan, kenapa tidak kita semua ini organisasi membuat semacam think tank lah. Jadi orang-orang yang memang pandai punya pengalaman di situ,
sama-sama berpikir bagaimana model yang bisa kita pakai saat ini untuk menjual Indonesia jadinya. Saya pikir kalau memang kita bisa melakukan inbound itu akan lebih baik karena inbound itu membawa devisa lebih besar ke Indonesia. Nah, kalau udah dapet think tank dan dapet polanya, sebarlah ke kita. Ternyata begini loh polanya. Pasar itu banyak kok, ada Timur Tengah, ada Eropa, ada Pasifik, ada Asia sendiri. Mungkin Asia sendiri belum kita garap dengan baik gitu. Nah, nanti kita mungkin secara kekhususan gitu bisa sama menggarapnya seperti ini. Saya pikir inilah. Karena kalau saya lihat badan promosi pariwisata kita di Indonesia ini kurang nancep gitu loh, atau agak mandul gitu loh. Jadi ya memang sekarang kondisinya kita insan pariwisata harus melakukannya sendiri nih kayaknya Pak. Jadi kalau ini bisa berjalan dengan baik dan benar secara sustain, insya Allah ke depan itu pasti akan lebih baik hasilnya. Dan kita akan tergarap gitu loh. Jadi organisasi yang banyak ini jangan sendiri-sendiri berlakunya. Saya pikir ada Asprawi semua kerjasama, bikin satu think tank, wakil dari masing-masing berpikirlah bikin satu pola yang bisa kita promosi dengan kekinian lah, cara kekinian. Saya pikir itu aja dulu yang saya coba share ya untuk semua teman-teman pariwisata. Tentunya itu untuk kemajuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pram. Ini masukan atau usulan yang bagus juga. Ya, bagaimana kita seperti yang tadi saya bilang, memang kita butuhkan adalah roadmap ya, roadmap untuk menjadi panduan untuk teman-teman semua. Tentunya kita harus membangun komunikasi dulu. Kita sama-sama bisa jadi dalam bentuk misalkan forum group discussion ya di FHT nanti kita buatkan lintas organisasi, lintas asosiasi sehingga bisa membentuk satu tim kecil begitu ya, tim tank dan bisa membuat satu roadmap yang menjadi arahan buat teman-teman semua. Oke, seperti itu. Baik, kita skip dulu 2 pertanyaan ya. Tadi ada Pak Andi dan juga ada Pak yang memberikan masukan. Kemudian juga ada Didin yang bertanya kepada Ibu kita, Ibu Ketum Asita. Apa masih online? Mohon maaf, mohon izin Ibu Ketum Asita. Oh, sudah keluar ya. Baik, mungkin bisa dibantu untuk dijawab Pak Gunawan pertanyaan dari Pak Didin. Silakan. Enggak ada yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah bertanya dan sharing. Jangan lupa Pak Ketum Hermawan, Asprwi penutup ya. Ini Pak Andi Mardi, terima kasih ya. Terus barusan juga Pak Pram, Pak Ksi ya. Udah lama kita nggak ketemu Pak. Ya, Pak Didin, saya jawab. Yang Bu Ketum saya akan jawab. Bu Ketum izin, tadi 5 menit yang lalu udah ada rapat. Jadi beliau udah masuk di Zoom meeting ASI Nasional. Jadi beliau pesan menyampaikan ke saya, maaf Pak Gun yang bisa jawab aja. Dia bilang gitu. Pak Didin, Samudra Wisata, beliau juga FHT juga selain Asprwi ya. Nah jadi Pak Didin, bicara yang tadi itu tidak benar Pak. Jadi Bapak harus tahu cerita seluk-beluknya Bu Ketum. Bu Ketum itu adalah Ketua Umum Asita dan beliau itu adalah Sekjen. Nah, jadi 44 asosiasi yang terdaftar di Kementerian Wisata dan GIPI, beliau Sekjennya dan Ketua Umum Pak Didin. Nah, kemarin tanggal 19 April saat bulan puasa kami diundang oleh GIPI. Kebetulan FHT itu adalah salah satu anggota GIPI termuda atau bontot Pak Didin. Jadi dari 4 yang disebutkan oleh Bu Ketum itu saya adalah anggota GIPI termuda lah begitu. Dan beliau juga salah satu asosiasi Asita yang MOU dengan FHT. Dan kantor FHT itu adanya di
Asita. Kantornya di kantor Asita. Jadi kalau misalnya ada selentingan yang seperti tadi sampaikan Pak Didin, itu mungkin ketuanya ataupun anggotanya tidak paham. Coba hubungi langsung sama Ibu Ketum, karena saya tahu beliau itu sekarang di asosiasi ITMA, asosiasi FHT, beliau itu menjadi anggota. Dan salah satu contoh udah beberapa kali HT beliau selalu hadir. Jadi kalau isu seperti tadi itu ya hoax lah begitu, ataupun isu yang tidak bertanggung jawab. Begitu Pak Didin. Nah, jadi sekali lagi mohon sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa FHT aja di endorse, bahkan FHT juga dibuat menjadi Jelas ya? Jelas sekali Pak Kun. Oke, jadi FHT itu sekarang berkantornya di kantor Asita Pak Didin. Jadi kalau Pak Didin lihat kantor FHT itu adanya di Asita. Jadi kalau beliau melarang, impossible. Kenapa saya diminta jadi di kantornya Asita? Dan kemarin tanggal 23 ya. Tanggal 23 itu adalah 2 tahun MOU FHT dengan Asita, Pak Didin. Kami diminta untuk mengedukasi semua programnya yang ada di Asita melalui FHT, begitu kira-kira Pak Didin. Jadi kalau teman-teman Suaranya putus-putus, Pak Gunawan. Ada Gunawan. Oke. Pak Gemi. Oke. Jadi sampaikan saja Pak Didin bahwa acara FHT itu nanti saya akan kirim foto-fotonya, portofolionya yang ada di ini, yang ada di FHT, bahwa Ibu Ketum itu selalu hadir di acara kami. Bahkan kami mengadakan pelatihan to leader, kan pelatihan to leader udah 40 kali lebih, itu 50%-nya di kantornya Ibu Ketum Asita. Dan mengadakan pelatihan tour guide udah lebih dari 10 kali di kantornya Asita. Dan mengadakan pelatihan travel konsultan udah lebih dari 2 kali di kantornya Asita. Jadi Pak Didin sampaikan saja kepada teman-teman yang memberikan isu tersebut, dikonfirmasikan saja, nanti akan hadir di acara pariwisata apa adanya BES 3 bulan September. Begitu, dan itu saya sudah menjawab ya Pak Didin ya. Dan kita berbagi sedikit nih, kebetulan saya habis Hilang suaranya Pak Gunawan. Suaranya hilang. Suaranya kurang jelas. 2020 Februari atau Maret, ya teman-teman menyapa kami ada webnya. Ya, diskusi bahwa pariwisata akan bangkit 2021. Tetapi seperti yang tadi Prof. Hari sampaikan, Ibu Ketum sampaikan, kemungkinan besar
pandemi ini tidak akan hilang, tetapi akan seperti HIV, TBC, itu akan ada terus. Jadi teman-teman tetap prokes 5M atau 3M terpulang dengan aturan kantor masing-masing. Kita tetap harus semangat. Dan seperti disampaikan oleh Pak Ustadz Husnul dan Pak Ustadz Cherry, bahwa yang berjaya itu adalah di dunia pariwisata untuk edukasi. Yang lainnya pun berjaya, tapi alhamdulillah selama pandemi, kecuali PPKM, FHT terpending ya untuk melakukan pelatihan tour leader di Pekanbaru ya, yang batch keempat bahkan di Bekasi dan di Kerawang, di Jogja dan di Madiun, itu semuanya terpending oleh PPKM. Kalau tidak PPKM, kami terus mengedukasi pelaku, pemilik, pencinta, pejuang pariwisata supaya mereka tidak tidak semangat. Dan kebetulan minggu kemarin saya baru selesai berbicara pariwisata yang Islami di UIN, begitu ya. Tetapi itu semua ternyata dosen meminta kami untuk memberikan semangat kepada mahasiswa. Nah, jadi teman-teman, saya berharap dengan kondisi seperti ini, kita jangan, walaupun sekarang di Jakarta ya, udah level 3 ya PPKM-nya, dan berharap dalam minggu depan atau 2 minggu ke depan, tanggal 30, sudah dicabut untuk memberikan teman-teman supaya jalan travel, terutama yang pemain inbound dan domestik. Saya juga sangat sedih melihat acara ini. Teman-teman seperti tadi Bunda Vera, Pak Haji Wawan, dan teman-teman yang lainnya. Nah, semoga dengan adanya bicara pariwisata apa adanya, kami dari FHT ya, saya sebagai founder dari FHT dan ITMA, dan bahkan saya juga founder di Asperwi, saya selalu memberikan semangat kepada teman-teman supaya teman-teman udah memberikan berapi dan lain sebagainya itu cepat bangkit. Dan itu semua adalah kerjaan kita untuk bersinergi, tidak bisa jalan masing-masing. Begitulah kira-kira. Oke, selanjutnya mungkin akan ditutup karena waktunya sudah lewat 5 menit. Pak Ketua Umum Asperwi untuk menutupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada Pak Herman Siswanto sebagai moderator, kami ucapkan terima kasih waktunya, dan rekan-rekan semuanya kehadirannya pada acara ini alhamdulillah berjalan lancar dan sukses, banyak ilmu, banyak saudara, dan sangat bermanfaat. Sebelum saya tutup, kami akan menyampaikan sesuai dengan pertanyaan dari Pak Pram dan dari yang lainnya, bahwa seperti yang dikatakan Pak Pram betul sekali, dari asosiasi-asosiasi yang ada di Indonesia tentunya mempunyai tujuan yang sama mulianya, yaitu membangkitkan pariwisata di Indonesia. Begitu juga dengan Asperwi, bahwa kita memfokuskan pada pengembangan destinasi dan objek wisata yang masih kecil, masih daerah, dan belum berkembang. Itu yang terfokus pada program kerja Asperwi periode tahun ini. Seperti contoh, kita rekan-rekan dari Kebumen itu mengembangkan destinasi yang tadinya tidak terkenal, tidak ada pengaruhnya dengan wisata. Kita bangkitkan, kita informasikan, kita promosikan ke seluruh Indonesia, ke seluruh anggota Asperwi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, walaupun saat ini baru dikunjungin oleh wisatawan lokal di area Kebumen, tetapi insya Allah pada masa-masa yang akan datang akan dikunjungin oleh wisatawan di luar Kebumen. Itu misi
daripada kita. Terus harapan dari kita semua seperti tadi sudah direncanakan oleh Pak Herman untuk membuat suatu program kerja terkait dengan program-program asosiasi yang ada di Indonesia itu bagus sekali. Dan yang juga sudah disampaikan oleh Bunda, sesepuh kita di bidang pariwisata atau di asosiasi, yaitu Ibu Rusmiati, itu sangat bagus sekali. Yang penting kita selalu semangat, selalu bergairah untuk pariwisata Indonesia. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu kembali di bulan depan dalam acara yang sama. Semoga tetap sehat selalu, semangat selalu untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ketum Asperwi, Pak Agus Hermawan. Ada penutupnya ya dari beliau. Ya, teman-teman semua terima kasih. Sampai juga kita di pengunjung acara. Kita jadwalkan sampai dengan jam 15. Ini sudah lewat 11 menit ya. Bentar lagi kita masuk waktu asar. Mungkin di beberapa tempat di wilayah timur juga sudah melaksanakan sholat asar sebelumnya. Ya, kami mohon maaf sekali lagi teman-teman semua. Mungkin yang pengen bertanya cuma belum ada kesempatan karena waktu juga terbatas. Insya Allah bisa berdiskusi di forum di di grup WA ya. Di grup WA yang sudah ada. Bagi yang belum bergabung silakan menghubungi Bu Vera. Tadi di kolom chat saya sudah bagi nomornya. Bagi yang sudah, nanti kita akan sampaikan informasi tentang nomor kontak dari masing-masing pembicara ya, supaya bisa langsung berhubungan jika memang ada yang langsung berminat untuk bersilaturahmi ya, bisa langsung dijapri ya tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Sekali lagi kami atas nama Forum Halal Tourism terima kasih kepada para pembicara semua yang telah meluangkan waktu ya, meluangkan kesempatannya ya untuk hadir di acara bulanan kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadikan salah satu solusi ya bagi kita untuk bisa sama-sama tetap bisa survive. Kemudian agenda juga nanti kita akan buatkan semacam forum group discussion sehingga kita tidak terbatas hanya sekedar omong saja dalam sebuah forum tapi tidak ada hasilnya. Nah, kita ingin kita berbicara di sebuah forum tapi kita ada hasilnya. Hasilnya apa? Nanti kita bisa buatkan forum group discussion. Kita bisa sama-sama di situ kita lebih konsentrasi, kita fokus apa saja menjadi roadmap kita ke depan. Begitu mudah-mudahan ini menjadi satu panduan bagi kita semua. Ya sedikit satu kontribusi kita dalam dunia pariwisata. Baik, semua rekan-rekan terima kasih baik para pembicara, kemudian juga para ketua umum, founder kami dan juga teman-teman yang sudah hadir bersama kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kita tutup juga dengan doa karena ini sudah menjelang masuk waktu asar. Sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa penutup majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mohon maaf, dibukan kita maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buat yang akan ketiga, japri ke saya ya. Nanti Pak Situr, One World mungkin tadi nggak maksimal karena 3 orang nggak bicara. Besok 1 orang lah yang bicara ya. Boleh sekali lagi. Misalnya Pak Tamil gitu kan. Karena saya lihat tadi cuma sebentar-sebentar semua. Nanti 1 orang aja begitu ya. Dan yang lainnya Pak Andi. Pak Andi juga boleh nanti jadi pemateri ya. Dan Pak Wagih juga boleh ya. Khusus Mesir gitu kan. Jadi tidak dicampur seperti tadi karena kasihan waktunya sangat
sedikit, sekarang udah jam 3:15 ya. Sekali lagi Pak Ketum Hermawan, Pak Husnul, Pak Kiai Haji Husnul ya, Pak Ketum Hermawan dan semuanya, Pak Tamer, semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan sampai ketemu di acara batch 3 bicara pariwisata apa adanya. Terima kasih. Sampai ketemu di batch 3. Ya, bisa tutup ruang meeting. In batch 3 next week, inshallah. See you again, Bu Vera.